Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pengantar pendidikan. Mari kita semakin berhati-hati ya, karena kondisi kita masih belum membaik gitu, kondisi masyarakat kita ya menghadapi wabah ini. Jadi penting bagi kita untuk terus semakin berhati-hati gitu ya. Terus untuk tetap disiplin dalam protokol kesehatan gitu ya. Tetangga saya tidak jauh itu sudah ada satu keluarga yang sudah terkena wabah ini ya. Jadi pada mulanya yang terdeteksi itu ibunya gitu. Sebenarnya ibunya ini di rumah saja ya, tidak kemana-mana ya lebih banyak di rumah gitu. Hanya memang anggota keluarganya yang sering bepergian gitu ya. Dan barangkali karena ada sedikit kelengan mungkin sehingga ada yang terinfeksi ya, dan kemudian menularkan kepada ibu tersebut ya. Dan kebetulan ibu tersebut sedang dalam kondisi stamina yang kurang baik ya, imun yang kurang baik ya, sehingga ya terdeteksi lebih awal begitu ya. Nah, tapi pada akhirnya setelah di tes swab ya, semua itu ternyata satu keluarga ya. Nah ini yang menjadi penting bagi kita untuk terus ya semakin berhati-hati gitu. Ya baiklah, ini sedikit informasi ya. Baik, ya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan karakter ya. Ini yang menjadi salah satu tema penting ya dalam dunia pendidikan kita ya, pendidikan karakter ya. Ya, di mana ini tidak lepas dari kondisi bangsa Indonesia yang saat ini ya sedang banyak diwarnai oleh atau dihadapkan pada tantangan krisis karakter ya. Ya banyak pihak yang menilai bahwa karakter bangsa kita semakin dari hari ke hari ada gejala untuk mengalami degradasi atau penurunan ya karakter gitu ya. Nah, sehingga di dalam kurikulum itu sekarang ya sudah sejak lama sebenarnya ya, itu sudah mulai diintroduksi ya, dimasukkan ya pendidikan karakter ya. Ya, itu semua dalam rangka untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia yang memang sedang banyak dihadapkan pada masalah-masalah karakter bangsa gitu ya. Ya, sehingga ini menjadi penting juga bagi kita untuk mengetahui ya tentang pendidikan karakter gitu ya. Ya. Anda sebagai calon-calon guru ya, juga mesti tahu ini ya tentang bahwa pendidikan karakter ini diintroduksi ya, dimasukkan ke dalam muatan kurikulum ya pendidikan kita ya, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ya, itu semuanya ada muatan pendidikan karakternya gitu. Nah, sebelum masuk ke pendidikan karakter, kita pahami dulu ya apa itu karakter. Ini saya kutip dari salah satu filosof Islam ya, atau dari sisi tinjauan filosofi pendidikan Islam ya, dari Al-Ghazali ini ya, ini sangat terkenal ya di dunia filsafat ya, terutama filsafat di dunia Islam ya. Nah, di dalam kitabnya, dalam karyanya ya, Ihya Ulumuddin ini ya. Ini juga banyak dirujuk ya, banyak menjadi sumber rujukan tentang pendidikan karakter ya. Nah, pada waktu kemarin saya mengerjakan disertasi, saya juga termasuk mengutip ini ya, mengutip pendapatnya Al-Ghazali tentang karakter gitu ya. Ya. Nah, menurut Al-Ghazali, karakter atau akhlak ya dalam bahasa agamanya itu ya, atau dalam bahasa lainnya itu budi pekerti gitu ya. Yang ya ini satu makna lah gitu ya. Itu sifat yang menetap dalam diri seseorang sehingga menjadikannya melakukan suatu tindakan dengan mudah tanpa berpikir panjang dan ia bahagia dengan tindakannya itu. Jadi karakter itu adalah sifat ya, sifat seseorang ya. Dan sifat itu sudah menetap di dalam dirinya ya. Bukan sifat yang hanya
melekat suatu saat saja ya. Melekat sudah menetap gitu ya, sudah menjadi bagian dari dirinya gitu ya. Itu yang sudah disebut dengan karakter ya. Nah, tapi kalau sifatnya itu hanya kadang-kadang melekat, kadang-kadang lepas gitu ya. Nah, itu berarti belum menjadi karakter ya. Nah, ini pengertiannya begitu ya. Nah, sifat itu sudah menetap dan kemudian itu mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan. Dan tindakannya itu dilakukan dengan cara yang tidak perlu berpikir ya, spontan gitu ya, tindakannya spontan ya, karena didorong oleh sifat yang sudah menetap tadi itu. Dan kemudian dia merasa bahagia ya dengan tindakan yang ia lakukan itu ya, yang sesuai dengan sifat yang sudah menetap di dalam dirinya. Ya. Ini karakter menurut Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, contohnya apa misalnya ya? Nah, misalnya kita sudah memiliki sifat yang sabar gitu ya. Nah, sifat sabar sudah menetap dalam diri kita gitu ya. Nanti sudah menjadi sifat ya yang menetap gitu ya. Sehingga setiap kondisi apapun kita dihadapkan pada kondisi yang berbeda-beda pun ya kita akan tetap memiliki kesabaran gitu ya. Ini berarti sudah bersifat menetap gitu ya. Dan kita dengan sifat itu kemudian dihadapkan pada suatu masalah, kemudian kita melakukan tindakan yang proporsional gitu ya, yang tidak berlebihan, ya, yang tetap dalam koridor kesabaran itu tadi, dan kita senang, kita gembira dengan kita bahagia melakukan tindakan itu, nah itu berarti kita sudah memiliki karakter ya, sabar gitu ya. Ya itu ya sekalipun manusia akan menghadapi fluktuasi itu ya, perubahan-perubahan yang dari waktu ke waktu barangkali ada perbedaan itu ya, tapi bahwa sifat itu lebih banyak menetap dalam diri seorang ya, tidak hanya melekat satu dua kali saja ya. Nah, jadi kita menghadapi berbagai masalah, satu masalah sabar. Ya. Dalam masalah-masalah yang lain, ternyata banyak tidak sabarnya gitu. Nah, ini berarti belum menjadi sifat yang menetap. Gitu. Nah ini gambarannya itu ya. Nah, karakter merupakan kualitas moral ya. Jadi tadi ya, sikap dan perilaku yang dimiliki sebagai hasil belajar. Jadi itu merupakan proses belajar ya. Jadi bukan datang dengan sendirinya ya karakter itu ya, tapi proses belajar yang terus-menerus ya, yang tidak berhenti ya, berproses lama ya. Nah, yang selalu muncul walaupun tidak sedang berada dalam pengawasan orang lain ya. Jadi sekalipun tidak ada terlibatan pihak lain ya, kita tetap ya berada dalam koridor sifat yang tadi itu ya. Jadi sekalipun kita sendiri misalnya ya sedang pikiran kalut gitu misalnya ya, tapi kita tetap sabar misalnya. Bukan hanya sabar karena ada orang tua ya, ada saudara ya, ada orang lain ya. Nah ini menunjukkan kesabaran bukan karena ada orang lain ya, tapi karena memang itu sudah muncul dalam diri seorang gitu ya. Nah, pendidikan karakter adalah merupakan tanggung jawab setiap orang ya. Jadi setiap kita ya, apalagi sebagai calon pendidik ya, ini nanti akan punya tanggung jawab ya untuk melaksanakan pendidikan karakter ini ya bagi para siswanya gitu ya. Nah, kemudian ya ini kita masuk ke komponen ya, unsur-unsur dari karakter ya. Nah, ini ada beberapa unsur dari karakter itu ya. Yang pertama adalah unsur pengetahuan tentang karakter ya. Nah, pengetahuan ini berkaitan dengan pemikiran ya. Pemikiran ya, berpikir ya. Karena pengetahuan itu melibatkan ranah berpikir gitu ya. Jadi kita tahu ya tentang sebuah karakter itu. Nah, misalnya kita tahu tentang karakter peduli ya. Peduli kan tahu ya kita ya. Peduli itu apa sih? Ya pengertiannya misalnya peduli ya. Ada orang lain ada masalah, kemudian kita merasakan ya dan melakukan tindakan-tindakan yang sedikit banyak atau ya paling tidak bisa sedikit meringankan ya masalahnya. Ini berarti kita tahu oh itu peduli ya.
peduli itu seperti itu toh pengertiannya gitu ya. Ini tapi ini masih dalam sebatas pengetahuan ya, pengetahuan tentang karakter ya, karakter peduli tadi ya. Nah, berikutnya nilai-nilai ya, di dalam suatu karakter itu ada nilainya, ada nilai yang mendasari ya. Nah, mengapa misalnya orang kok punya karakter peduli? Apa nilai-nilai yang mendasari? Ya, bisa jadi dari nilai ini banyak sumbernya ya, dari berbagai sumber ya. Nah, bisa dari sumber nilai-nilai agama misalnya lah. Ajaran agamanya mengajarkan bahwa ketika ada orang yang mengalami kesulitan, maka ya dianjurkan untuk membantu gitu ya, untuk peduli gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, misalnya itu ya, ada nilai-nilai seperti itu ya dalam ajaran agama ya. Maka itu adalah nilai ya yang mendasari sebuah karakter gitu. Nah, ya terhadap pengetahuan dan nilai-nilai ini yang berikutnya adalah sikap ya, komitmen ya, sikap terhadap atau komitmen terhadap karakter ya dari sisi pengetahuan dan dari sisi nilai-nilainya ya, punya komitmen gitu ya. Oh iya, saya tahu ya, saya punya pengetahuan tentang karakter ini ya. Saya meyakini ya nilai-nilai yang mendasari karakter itu ya. Saya punya komitmen untuk menerapkan ya pengetahuan karakter itu ya, menerapkan nilai-nilai yang mendasari karakter itu ya. Ini komitmen. Nah, itu sikap ya, sikap yang ya pada akhirnya nanti itu akan mendorong kita untuk melakukan sebuah behavior ya, sebuah perilaku ya, sebuah tindakan ya, tindakan yang ya mencerminkan karakter tadi itu ya, baik secara personal maupun secara sosial ya, secara individual personal berarti ya, secara sendiri ya maupun secara bersama-sama gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu karakter peduli misalnya, kemudian karakter peduli itu didasari pada sebuah nilai, misalnya nilai-nilai itu kita dapatkan dari nilai-nilai agama ya, kemudian kita komitmen untuk menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai itu dalam bentuk tindakan, dalam bentuk behavior ya, tindakan ya baik sendiri maupun bersama-sama gitu ya. Ini komponen karakter ya. Jadi tahu, terus atau komitmen ya, kemudian ya, menerapkan ya, mengimplementasikan gitu. Ya ini saling berkaitan ya antara ketiganya ini ya. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakter dibentuk dari pembelajaran di lingkungan sekitar ya. Faktor lingkungan ini sangat berperan ya dalam pembentukan karakter seorang ya, baik di rumah, di sekolah ya, dan juga di masyarakat yang ketiganya itu saling menyatu ya, terintegrasi ya dalam membentuk karakter seorang gitu ya. Nah, sehingga begitu pentingnya ya lingkungan ya untuk membangun karakter seorang gitu. Ya apalagi orang Indonesia ya, ini biasanya orang Indonesia itu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar ya. Pada umumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sosialitasnya tinggi ya, punya jiwa sosial yang tinggi ya. Sehingga ciri khas kita adalah guyup ya, gotong royong itu ya. Nah, sehingga lingkungan itu begitu berpengaruh besar ya terhadap masyarakat Indonesia ya, terhadap orang Indonesia gitu. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi diri ya orang Indonesia gitu ya, mempengaruhi kepribadian orang Indonesia gitu ya. Nah, berikutnya jalur pendidikan karakter ya ini ya. Jalur-jalurnya apa saja sih ya? Jalur-jalur yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan karakter. Ini ada pendidikan karakter itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum ya. Jadi sejak semula didesain di dalam kurikulum itu ada dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi misalnya kurikulum pendidikan sejarah tahun 2013 ini ya. Nah, di dalamnya dimasukkan unsur-unsur pendidikan karakter. Apalagi sejarah ya. Nah, itu banyak sekali nilai-nilai ya, bahasa pengetahuan, nilai-nilai yang ya mengandung
nilai karakter, mengandung pendidikan karakter ya. Nah, sejak awal, sejak kurikulum itu dirancang itu sudah di situ ya, secara sengaja gitu ya, itu dimasukkan unsur pendidikan karakter. Nah, bisa juga melalui masyarakat ya, sosialisasi oleh masyarakat ya. Pendidikan karakter berbasis masyarakat ini ya, berarti ya di masyarakat ya. Juga di kelas ya. Di kelas guru itu juga bisa menciptakan suasana ya, kondisi ya yang di dalamnya bisa untuk membangun karakter ya, karakter para siswa gitu ya. Kelas ya. Nah, ini berarti pembelajaran di kelas itu rancang sedemikian rupa ya, dibangun sedemikian rupa, suasananya dibangun sedemikian rupa sehingga di dalamnya ada pendidikan karakter ya, berjalan pendidikan karakter. Nah, berikutnya juga bisa melalui contoh ya, melalui keteladanan ya. Ini apalagi sosok guru ya yang menjadi teladan ya, itu ya nanti akan menjadi jalur penting ya bagi berjalannya pendidikan karakter gitu ya. Nah, berikutnya cara mengembangkan karakter. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, tadi komponennya sudah, terus jalur-jalurnya sudah. Ya. Ini sekarang bagaimana caranya? Nah, ini sedikit renungan sejarah ya, bangsa kita yang dulu pernah menjalankan pendidikan karakter ya. Ini dulu ada program yang namanya program P4 ini ya, program penataran pengalaman penghayatan Pancasila ini, P4 ya. Ini Anda agak mengalami ya. Ini saya mengalami dulu ya. Dari SD sampai perguruan tinggi ada penataran P4 ini ya, pedoman penghayatan pengamanan Pancasila ini. Ini dulu pendidikan karakter model ini dulu pernah ada ya. Kemudian juga ada model pendidikan budi pekerti ya. Nah, ini dengan cara Pak Guru melakukan pendidikan karakter kepada anak dengan cara ini ya. Nah, ini gambarnya beginilah ini. Guru memegang ini ya, kalau Jawa ini gitu itu ya. Pentungan gitu ya. Ngasih tahu ke siswa ya, kamu kalau berpakaian harus rapi misalnya ya. Oh siap Bu. Nah, dengan instruksi gitu ya. Instruksi dan ya ini dengan ada ya bisa dikatakan ini ancaman gitu ya. Kalau nggak menurut sama gurunya ya bisa kena hukuman ini ya. Nah, ini model-model yang dulu pernah kita jalani ya sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, ini secara umum ini lebih banyak diwarnai oleh ranah kognitif ya. Jadi pengetahuan karakter saja ya. Sehingga karakter itu lebih banyak dihafal, ya, diketahui saja ya. Hanya ranah pengetahuan saja yang lebih banyak dilakukan nanti ya. Sehingga P4 dulu dihafal ya, butir-butir Pancasila itu hafal gitu ya. Terus dalam mata pelajaran budi pekerti juga begitu ya. Banyak karakter, jenis-jenis karakter, tapi hanya dihafalan saja gitu ya. Bagaimana prakteknya, bagaimana implementasinya ya, itu belum banyak dilakukan gitu ya. Sehingga kalau sekarang ini ya sudah kurang relevan ya. Kalau siswa sekarang disuruh taat kepada guru dengan ancaman begini ya malah bisa lari gitu. Ya karena situasi zamannya sudah berbeda ya, kondisi zamannya sudah berbeda gitu ya. Ini gambaran pendidikan karakter kita di masa lalu ya, refleksi sejarah ya. Nah, ya di masa lalu yang seperti itu sekarang sudah kurang relevan ya, sehingga sekarang lebih banyak dikembangkan ya prinsip-prinsip pendidikan karakter yang lebih kekinian gitu ya, yang lebih relevan dengan situasi zaman sekarang ya. Nah, sehingga saat ini dikembangkan prinsip-prinsip pendidikan karakter yang ya lebih cocok lah gitu ya. Yang pertama adanya role model. Role model itu artinya teladan, contoh gitu ya. Jadi ketersediaan role model. Jadi pendidikan karakter ini bertumpu pada keteladanan gitu ya. Pada contoh-contoh ya dari orang-orang dewasa ya, dari tokoh-tokoh masyarakat ya, dari para pendidik, para guru ya. Ini mesti menjadi teladan ya, menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam hal karakter ya. Kemudian dilakukan 100 menerus ya.
Jadi continue terus menerus, ya. Tidak hanya 1-2 hari ya, tapi ya bisa berlangsung bertahun-tahun ya, akan berpuluh tahun ya. Nah, sehingga sekarang dari pendidikan karakter itu dari SD sampai perguruan tinggi itu terus ada gitu ya, masih ada terus ya. Ya karena pendidikan karakter itu pendidikan yang tidak pernah berhenti ya, yang terus menerus ya. Yang itu bukan hanya diajarkan saja ya, bukan hanya dikasih tahu saja ya, bukan hanya diberi pengetahuan saja tentang karakternya, tapi ditanamkan, diinternalisasikan ya. Jadi agar karakter itu menjadi bagian ya, yang melekat bagi melekat ya dalam diri seseorang ya, maka itu harus diinternalisasikan ya. Bukan hanya diajarkan gitu ya. Ditanamkan ya. Nah, bagaimana cara menanamkan karakter itu? Bisa melalui latihan, kemudian melalui refleksi-refleksi ya, perenungan-perenungan ya. Jadi karakter ini melalui latihan-latihan gitu ya. Ya, seperti dalam dunia olahraga lah ini ya. Karakter itu ibaratnya seperti di dunia olahraga ya. Dunia olahraga kan latihannya itu luar biasa ya. Jadi untuk membentuk sebuah karakter pemain dengan karakter tertentu, maka itu latihannya terus menerus ya, continue ya. Pagi ya, latihan, siang latihan lagi, sore latihan lagi, ya. Bahkan mungkin malam latihan lagi, ya. Terus menerus ya. Dan itu berhari-hari ya, berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun ya, sehingga terbangunlah sosok karakter seorang atlet olahraga misalnya. Pemain bulu tangkis siapa misalnya sekarang ya, yang terkenal ya, Jonathan Christie misalnya, dengan tubuh yang atletis seperti itu kan tidak terbentuk seketika ya, itu baru dari sisi fisik ya, karakter fisiknya ya. Nah, dengan karakter fisik yang yang atletis begitu ya, yang lincah gerakannya, yang ringan gerakannya ya. Nah, itu kan prosesnya lama sekali, bahkan sejak kecil gitu ya, sejak kecil sampai sekarang terus melatih fisiknya ya, sehingga punya ciri khas ya, karakter fisik yang seperti itu ya. Itu baru dari sisi karakter fisiknya ya, belum dari sisi mentalitasnya ya, dari mental bertandingnya ya, dari refleksnya ya, dari sikapnya ketika bermain ya, bertanding ya. Jadi behaviornya ya, jadi perilakunya ketika bertanding ya. Nah, itu latihannya ya luar biasa ya. Juga melalui refleksi-refleksi ya, permenungan-permenungan ya. Jadi setelah melakukan suatu atau menerapkan suatu karakter tertentu kemudian direnungkan. Ini sudah pas belum ya? Dengan cara saya bertindak seperti ini sudah mencerminkan sebuah karakter tertentu belum? Atau masih perlu ditingkatkan lagi? Gitu ya. Nah, itu berarti masih melakukan permenungan-permenungan sehingga karakternya akan semakin baik ya, akan semakin kuat gitu ya. Nah ini prinsip-prinsipnya begitu ya, karakter ya. Nah ini beberapa arena ya, arena pendidikan karakter ya, bisa di keluarga, bisa di sekolah ya. Di keluarga melalui asuhan orang tua ya, keluarga ya. Melalui pola asuh keluarga ya, ini juga akan membangun karakter ya. Nah, pola asuh keluarga yang demokratis ya, yang memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk mengembangkan diri gitu ya. Itu akan lebih memungkinkan karakter seorang itu akan mudah berkembang ya. Jadi tidak melalui instruksi-instruksi saja gitu ya. Sehingga seorang anak misalnya itu melakukan suatu tindakan karena takut ya. Nah, tapi ini karena kalau dengan pola asuh yang demokratis yang artinya memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk mengembangkan karakternya ya, maka ini akan muncul karakter yang lebih karena faktor kesadaran diri gitu ya. Ya walaupun tidak lepas dari faktor pengaruh luar ya, tapi bahwa kemudian karakter itu melekat ke dalam dirinya itu lebih banyak atau lebih didorong ya karena faktor internal ya, faktor diri sendiri gitu ya, kesadaran diri gitu ya. Ini faktor keluarga ya. Saya juga di sekolah ya, melalui pengembangan skill ya,
keterampilan capaian hidup gitu ya. Nah, di sekolah ini biasanya melalui pengembangan life skill gitu ya, soft skill gitu ya ini. Nah, itu biasanya bisa dilakukan baik kurikuler ya maupun ekstrakurikuler maupun kokurikuler ya, bisa ya. Nah, waktu saya penelitian di Solo ya, dulu di SMA di Solo itu ya, ya tentang pendidikan karakter itu ada satu sekolah yang menerapkan pendidikan karakter itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu ekstrakurikuler sepak bola ya. Nah, jadi di kelas itu ada tim sepak bola. Nah, setiap tim sepak bola ini, sekolah ini diundang bertanding di luar ya, itu semua anak-anak supporternya itu ikut mendukung. Ya. Nah, di stadion ya bertanding ya. Nah, ketika bertanding itu guru akan mengamati ya, bagaimana karakter anak-anak ketika bermain, yang bagi pemain itu yang bermain ya, bagaimana yang supporter itu mendukung ya, mensupport ya yang sedang bermain ya. Nah, itu nanti akan dinilai ya, bagaimana karakter yang dimunculkan mereka ketika itu. Nah, nanti kalau misalnya ada siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang ya mencerminkan karakter yang tidak baik, wah nanti itu bisa mempengaruhi nilainya di sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau ada siswa yang misalnya nyeletuk ya kata-kata yang tidak baik ya waktu menjadi supporter itu, wah itu nanti akan dinilai oleh gurunya ya. Nah, akan diketahui ya, dan itu akan bisa berdampak pada nilainya di sekolah gitu. Wah, ini berarti melalui ekstrakurikuler ya. Nah, bisa juga melalui kegiatan kokurikuler ya, kegiatan-kegiatan yang mendukung ya akademik di sekolah ya. Atau bisa juga menjadi melalui hidden kurikulum. Jadi melalui kurikulum tersembunyi. Artinya kurikulum yang kurikulum pendidikan karakter yang tidak secara tertulis ya ada dalam kurikulumnya, tapi itu bisa dilakukan. Misalnya sejarah ya, di materi sejarah itu tidak ada unsur karakter ya, dari sebuah materi ya, materi sejarah itu tidak ada unsur karakternya, ya. Tapi guru bisa memasukkan unsur pendidikan karakter itu. Itu namanya hidden kurikulum ya, kurikulum tersembunyi. Nah, jadi misalnya guru sedang menjelaskan materi tentang manusia purba ya, manusia purba ya. Nah, di dalam kurikulum yang resmi yang tertulis itu tidak ada ya. Ini karakternya apa ya, yang pendidikan karakter yang harus diajarkan itu apa ya. Nah, sekalipun tidak ada kewajiban guru harus mengajarkan pendidikan karakter untuk materi manusia purba ya, tapi guru bisa memasukkan di situ nilai karakter ya, yang terkandung dalam materi manusia purba. Itu namanya hidden kurikulum ya. Nah, bahwa manusia purba ini punya karakter yang pantang menyerah ya, tangguh gitu ya. Nah, ya karena mereka dihadapkan pada tantangan hidup yang berat itu ya. Nah, itu hidden kurikulum. Nah, ini kita contohkan dua ya, antara di keluarga dan di sekolah ya. Nah inilah dari arena-arena ini akan nanti siswa akan tahu ya, punya moral knowing ya, punya pengetahuan tentang moral ya, tentang sebuah karakter ya. Kemudian punya rasa memiliki terhadap karakter tersebut ya. Nah, karena merasa sudah tahu, merasa memiliki, maka kemudian akan diterapkannya dalam bentuk aksi ya, dalam bentuk tindakan. Nah ini tadi sudah itu ya, yang tiga komponen karakter ya, pengetahuan, sikap ya, sikap merasa memiliki, dan kemudian tindakannya gitu ya. Nah, bagaimana pembelajaran soft skill ya, yang merupakan tadi ya strategi pembelajaran karakter di sekolah ya. Nah, ada beberapa cara ya, tadi ini melalui keteladanan, melalui role model ya. Jadi bagaimana misalnya sosok guru ya, kepala sekolah ya di sekolah itu menjadi role model, menjadi panutan ya, menjadi teladan gitu ya, dalam hal disiplin, dalam hal inisiatif ya, dalam hal kepemimpinan ya, dalam hal bertutur kata yang santun ya, itu nanti semua akan berpengaruh terhadap siswanya ya, karena akan menjadi contoh ya, dan juga bisa melalui pesan-pesan moral ya, melalui pesan kata-kata ya misalnya.
melalui kata-kata bijak ya, melalui cerita-cerita ya yang mengandung karakter tertentu ya. Apalagi sejarah ya. Ya, sejarah sangat potensial ya untuk pendidikan karakter ya, karena banyak cerita sejarah ya, terutama cerita sejarah dari para tokoh-tokoh sejarah kita ya, dari para pahlawan nasional misalnya itu ya sangat bisa ya digunakan untuk pembelajaran karakter ya. Nah, dan juga tadi itu ya melalui hidden curriculum ya. Nah ini jadi besok kalau Anda jadi guru ya, mendidik anak, siswa ya dalam karakter ya, bisa dengan memberi contoh gitu, bisa dengan bercerita ya, dengan kata-kata ya yang bijak ya, dengan pesan-pesan ya yang mengandung karakter ya atau moral ya. Nah, bisa juga dengan memasukkannya ke dalam materi sejarah ya, yang walaupun di situ tidak ada materi karakternya, tapi guru bisa memasukkan pendidikan karakter. Nah ini ya, jadi dengan menyisipkan ya karakter dalam pembelajaran. Gitu ya. Ya begitulah para siswa ya, pembahasan kita tentang pendidikan karakter ya. Mudah-mudahan bisa memberi cakrawala bagi kita mengenai bab ini ya, dan bisa menjadi bekal bagi kita untuk menekuni ya dunia pendidikan ini yang ya tidak lepas dari pendidikan karakter gitu. Ya baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.